semoga masih bisa ada waktu untuk mendengar presentasi saya. Kalau kita amati sekarang isu hijau itu lagi bisa dibilang paling keren, tapi orang seringkali terjebak pada warna hijau, bukan pada perilakunya. Komunitas Sri Lanka sendiri adalah sebuah komunitas maya, komunitas yang Inggris yang diinisiasi pada pertengahan tahun 2007. Saat ini anggotanya yang baru 1.200, mungkin belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan Bike to Work ya. Dan kebetulan tadinya ditujukan untuk warga kota Jabodetabek sendiri seperti Rujak, tapi pada akhirnya berkembang jadi ya peminatnya jadi dari berbagai kota di Indonesia. Dan tujuannya sebenarnya lebih pada untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota sendiri. Kalau kita lihat ini slogan-slogan kampanye yang kita sering dengar, sering lihat gitu. Tapi apa ya kita semua tahu apa sih maksudnya hemat energi? Apa ya kita tahu sebenarnya bagaimana sih realisasinya untuk hemat air atau hemat kertas dan kehidupan sehari-hari kita? Nah di sini kegiatan utamanya GL sendiri adalah saling berdiskusi, saling sharing informasi dan tips praktis untuk hemat, misalnya untuk hemat kertas, untuk yang pakai HP prabayar mungkin bisa memilih pulsa elektronik daripada beli voucher pulsa. Kemudian kita juga mendiskusikan tips-tips yang relevan. Kalau kita cari tips di internet ada berjuta-juta, ada banyak banget. Tapi apa semuanya relevan dengan kita yang ada di Jakarta atau kita di Indonesia? Dan kita ini beberapa contoh, misalnya sampah tetrapek itu harus dikemanakan. Bahwa pemilahan sampah aja nggak cukup, tapi juga informasi sampah itu harus dikirim kemana gitu. Kemudian kita juga salah satu kendala dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan adalah kurang tersedianya produk-produk yang mendukung. Dan bagaimana kita menciptakan pasar baru atau create new demand mengenai produk-produk yang saya contohkan tadi di gambar. Apa yang kita terima sehari-hari padahal itu semua barang-barang kita tidak perlu. Ini contohnya. Ada 3 hal yang tidak perlu di sini. Gelas plastik, tutup plastik, dan sedotan. Kenapa kita tidak meminta kepada restoran atau kafe-kafe menyediakan gelas beling atau tidak perlu sedotan? Dan kita percaya bahwa setiap orang pada umumnya adalah agen perubahan. Cuman di komunitas ini kita mendorong setiap orang untuk mengubah dirinya terlebih dahulu sebelum kita menyuruh orang berubah. Sebelum kita, menurut saya singkat informasi tentang komunitas Sri Lanka bisa dilihat di websitenya. Tapi saya ingin berbagi tentang ide atau gagasan yang ingin kami lakukan di masa mendatang. Saat ini kalau kita lihat baru di Medan saja ada sekitar 13 peserta Community on Stage. Buat saya Jakarta itu banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa dijalankan sebuah sekolah dengan 1 juta ekskul. Dan menurut saya untuk membuat sebuah perubahan besar, untuk membuat sebuah global tsunami, nggak cuma sebuah mimpi laut, kita harus berkolaborasi bersama-sama. Nah, idenya adalah kita membuat pesta bumi tahun 2010 yang diselenggarakan oleh komunitas, tapi bukan hanya komunitas dengan label hijau, tapi juga komunitas-komunitas literasi, hobi, dan lain-lain. Jadi mungkin kita ada yang berpikir, apa hubungannya komunitas yang tidak berlabel hijau dengan hari bumi? Sekarang contoh tadi ada dari Spare for Share. Idenya adalah berbagi. Sebenarnya itu dibalik berbagi itu adalah sudah masuk ide ramah lingkungan, menghemat sumber daya. Nah, jadi itu selain Spare for Share juga ada banyak komunitas-komunitas yang mungkin tidak berlabel hijau tapi sebenarnya ada bau-bau lingkungannya tanpa disadari. Misalnya 1001 Buku, KRL Mania, atau komunitas layang-layang, atau komunitas yang bermain alat musik tradisional. Terus di mana uniknya cara ini? Apa sih bedanya? Yang pertama ini kolaborasi komunitas-komunitas tadi yang tidak hanya komunitas hijau tapi juga ada komunitas hobi, ada komunitas komik, film, dan lain-lain. Yang kemudian selain itu adalah kita ingin menciptakan sebuah acara yang bebas sampah. Padahal hakikatnya nggak ada acara yang nggak ada sampahnya. Semakin ramai sebuah acara pasti semakin banyak sampahnya. Tapi dari awal kita harus memikirkan, mengupayakan gimana mengurangi sampah sejak sebelum acara ini diselenggarakan. Bagaimana supaya orang tidak membawa misalnya kantong kresek, kotak styrofoam, dan bagaimana sampah yang ada di acara itu dikelola, dipilah,